Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas topik tentang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya jika seorang telah mendapat predikat manusia yang terbaik di sisi Allah, maka dia juga akan mendapatkan kedudukan yang terbaik di akhirat kelak, di surga kelak. Ternyata dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis-hadis yang datang dengan lafal khairukum, yang sebaik-baik di antara kalian, atau khairun nas, manusia yang terbaik, dan yang makna-makna semisal ini. Maka pada kesempatan kali ini kita berusaha menelaah hadis-hadis tersebut yang datang dalam lafal khairun nas, manusia terbaik, atau khairukum, yang terbaik di antara kalian, atau khiyarukum. Inilah lafal-lafal yang maknanya sama ya. Di antara hadis-hadis tersebut seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan bahwasanya untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ternyata dengan bermuamalah dengan masyarakat. Semakin banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada masyarakat, maka kita akan menjadi lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama buat kaidah bahwasanya al-ibadah al-qasirah mohon maaf kepada para jamaah untuk berdiri sebentar karena di luar masih banyak sekali yang belum mendapatkan tempat. Mohon maaf sekali lagi kepada jamaah untuk berdiri sebentar, merapatkan shaf untuk maju ke depan karena di luar masih ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita yang belum mendapatkan. Silahkan duduk kembali. Kami ucapkan dari panitia jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kita lanjutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini dalil bahwasanya untuk meraih keterbaikan bukan saja hubungan antara hamba dengan Allah, tapi juga ada pintu kebaikan dengan hubungan manusia, hamba dengan manusia yang lain. Semakin dia memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat, maka dia menjadi lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya harus ikhlas. Harus niatnya karena Allah. Kaidah mengatakan semua yang karena Allah baru ada pahalanya. Jika tidak karena Allah maka tidak ada pahalanya. Karena berbuat baik kepada orang lain bisa jadi ikhlas karena Allah, dan sebaliknya bisa jadi karena riya atau ingin dipuji atau ingin disanjung, maka tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaidah bahwasanya al-ibadah al-muta'addiyah khairun minal ibadatil qasirah. Ibadah yang manfaatnya melampaui sang pelaku ibadah tersebut, manfaatnya kepada orang lain, lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Makanya lanjutan dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati muslim yang lain. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapalnya. Au takshifa anhu kurbah, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran.
Aku berjalan menemani saudaraku dalam rangka memenuhi keperluannya, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hal ini kenapa? Karena iktikaf di Masjid Nabawi adalah ibadah qasirah, yaitu ibadah yang hanya kembali kepada pribadi sendiri. Adapun membantu orang lain maka itu ibadah muta'addiyah, ibadah yang melebar sampai kepada banyak orang. Semakin suatu ibadah lebih bermanfaat kepada banyak orang, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak dalam hadis yang agung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tatkala matahari dalam jarak 1 mil di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang hebat. Yang pertama Nabi sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Rasulullah berkata imamun adil, imam yang adil, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rajulani tahabba fillah jama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah, seorang yang sendirian mengingat Allah kemudian dia menangis. 7 orang ini hebat semua. Dan yang paling hebat yang pertama, yaitu imamun adil, imam yang adil. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, imam yang adil adalah afdhalul mujahidin fi zamanihi. Imam yang adil adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Dia berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dia berjuang untuk menjunjung keadilan, itu butuh perjuangan. Maka dia adalah seorang mujahid. Dan dia yang terbaik dari 7 golongan yang disebutkan karena manfaat dia yang paling melebar. Manfaat dia yang paling banyak, ya. Karena jika seorang imam adil, maka yang akan merasakan keadilannya mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan, bisa banyak yang bisa merasakan keadilannya. Oleh karenanya dia yang terbaik di antara 7 yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Dan subhanallah di sini Rasulullah SAW membuka manfaat tersebut, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwasanya manusia yang terbaik yang paling bermanfaat bagi yang lainnya dalam segala hal, dalam duniawi, dalam masalah agama, dalam masalah pendidikan, dalam masalah apapun yang beri manfaat kepada masyarakat dengan syarat niat karena Allah, maka seorang akan menjadi manusia yang terbaik, akan menjadi manusia yang terbaik. Dari sini jika seorang mau menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka dia harus berpikir keras apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya kemampuan tertentu bidang keduniaan, dia pikir apa dunia yang bisa saya sumbangsikan kepada masyarakat. Yang punya ilmu tentang agama, dia pikir apa yang bisa saya sumbangsikan buat masyarakat. Semuanya karena akhiratnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini, jangan sampai karena dunia. Kalau sekedar karena duniawi, maka dia tidak menjadi manusia yang terbaik. Bahkan dia bisa menjadi orang yang sekedar riya yang tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya ketika Hatim At-Tai ditanya tentang Hatim At-Tai oleh anaknya namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu punya ayah namanya Hatim At-Tai yang terkenal sangat dermawan, yudrabu bihil mathal fil jud wal karam. Dia dijadikan contoh tentang kedermawanan dan kebaikan. Saking baiknya Hatim At-Tai ini disebutkan kalau di malam hari dia nyalakan api di bukit-bukit agar orang musafirin bisa datang menuju sumber api tersebut agar dia jamu. Bahkan disebutkan kalau tidak ada tamu yang datang, dia bilang sama budaknya, kalau kau bisa datangkan tamu yang makan di rumah saya akan merdekakan engkau. Maka dia terkenal dengan kebaikannya, kedermawanannya, dan bagaimana ringan tangannya. Maka anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang masuk Islam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya. Ayahnya sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka
Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, kana abi. Ya Rasulullah, ayahku dulu kana yasilur rahim, menyambung silaturahmi, wa yutimmu ta'am, beri makanan, kada wa kada wa kada." Ayahku dulu sangat baik, sangat terkenal kedermawanannya. Apakah bermanfaat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana abuka yuridu amran fa asabahu. Ayahmu dulu Hatim At-Tai, ketika dia melakukan segala kebaikan tersebut, dia ingin sesuatu dan dia mendapatkannya. Ditafsirkan oleh para ulama atau datang dari riwayat yang lain, az-zikr. Dia ingin disebut-sebut. Itu dia riya. Dan dia mendapatkannya. Sampai sekarang kita sebut-sebut dia. Tapi dia tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa ketika dia melakukan tersebut? Hanya karena apa? Duniawi. Ingin disanjung, ingin dipuji, dan dia mendapatkan pujian tersebut. Makanya seorang waspada ketika memberi manfaat kepada orang lain, hendaknya dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari sanjungan dan pujian. Syiarnya sebagaimana perkataan orang-orang yang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah dan kami tidak butuh balasan terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan jasa dari kalian. Ya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami itu memberi makan kepada kalian dengan ikhlas karena kami takut hari kiamat kelak. Itu yang buat kami berbuat baik kepada kalian. Maka seorang terpacu untuk melakukan yang terbaik buat masyarakat. Apa yang dia bisa lakukan? Pendidikan kah? Agama kah? Bikin TPA kah? Bikin apa saja yang bisa bikin masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang susah. Enggak ada masalah. Tapi niat harus karena Allah. Sehingga dia menjadi manusia yang terbaik. Ada Syekh Abdul Razak pernah ngobrol sama seorang kawan, kemudian dia nasihati. Dia bilang, bayangkan engkau punya pekerja sekitar 10.000 orang. Kalau niatkan karena Allah betapa banyak pahala. Dia punya pegawai 10.000 orang. 10.000 orang ini, di balik 10.000 orang ini ada istrinya, ada anak-anaknya. Dia mengayomi 10.000 dikali mungkin 2 dikali 3. Kalau niat karena Allah, betapa banyak pahala yang didapatkan, membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat. Ya. Demikian juga para dokter, kalau diberi kemampuan oleh Allah untuk mengobati, maka tidak semua kita tarik tarif. Kalau ada orang susah nggak usah bayar atau di korting. Ya. Kita beri manfaat kepada masyarakat. Jangan sekadar mencari dunia. Mencari dunia kita alhamdulillah dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kita berusaha memberi manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Kalau seorang bekerja di misalnya PNS atau di jabatan, berusaha menjadi pejabat yang terbaik, beri manfaat kepada masyarakat, bikin aturan yang terbaik yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga dalam segala strata jabatan, apakah dia RT, apakah RW, apakah camat, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, dan seterusnya. Maka seorang berusaha berkhidmat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena semakin banyak yang bahagia karena kerjaan dia, maka dia menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah menyatakan semua yang Nabi mengatakan manusia terbaik adalah begini, maka kebalikannya manusia yang terburuk adalah yang lawannya. Kalau ditanya manusia terburuk apa? Manusia terburuk yang paling bikin masalah sama masyarakat. Itu manusia apa yang terburuk? Manusia terburuk siapa yang paling bikin mudarat kepada masyarakat? Manusia terburuk siapa yang paling mencuri harta masyarakat? Ini manusia terburuk. Manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh sebagian orang mengolah harta masyarakat, yaitu harta rakyat tanpa hak, diambil untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kesenangannya, tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Bukan memberi sumbangsi kepada masyarakat, malah merugikan masyarakat. Wal iyadzu billah, jadilah dia manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering mengganggu masyarakat, semakin buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahu an-nas ittaqa fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan masyarakat karena takut mulutnya yang buruk. Tidak ada yang nyaman sama dia. Ini baru gangguan mulut saja, dia menjadi terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan gangguan harta, mengambil harta orang, yang merugikan bangsa dan negara. Ini lebih parah lagi karena efek yang dia rasakan sangat banyak. Saya sering bilang kalau ada orang disuruh bikin proyek misalnya, bikin jalan,
Kemudian dia korupsi proyek tersebut. Akhirnya jalannya menjadi tipis, aspalnya kurang, lebih kecil, cepat rusak. Tapi dia mungkin dapat untung, mungkin miliar-miliar dia kantongi. Tapi jalan berlobang-lobang. Setiap hari mungkin 1000 mobil kecikelek. Setiap ada mobil cikelek, dia dapat dosa. Cikelek, dosa terus. Kemudian kalau korupsi kadang-kadang yang korupsi kadang-kadang bukan orang miskin, udah kaya. Tapi begitulah, terkadang Allah menyiksa sebagian orang dengan hartanya. Ketidakpuasannya membuat dia akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita berusaha untuk berpikir masa depan kita di akhirat. Jadilah manusia yang terbaik dengan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Tetangga-tetangga kita, kampung kita pikirkan, kalau di kampung belum ada TPA, bikin TPA. Kita jadi perintis, jadi pelopor, kita keluarkan uang, kita berusaha. TPA jalan, kita yang dapat pahala. Kalau di masjid belum ada pengajian, kita bikin pengajian rutin agar orang-orang dapat hidayah, belajar, ada sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bikin apa yang bisa kita lakukan terbaik, maka lakukanlah. Apalagi kalau pejabat memiliki kemampuan untuk memerintah, mengatur, maka kesempatan dia untuk menjadi manusia terbaik sangat besar. Maka imam yang adil, pemimpin yang adil adalah manusia terbaik pada hari kiamat kelak. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, afdhalul mujahidin, mujahid yang terbaik. Hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan kaidah sudah kita katakan, kalau Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya, maka seburuk-buruknya lawannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Ada dua model manusia, satu panjang umur, amalnya baik, satu panjang umur, amalnya buruk. Yang satu manusia terbaik, yang satunya lawannya manusia terburuk. Ini adalah keterbaikan manusia di sisi Allah ditinjau dari bagaimana dia memanfaatkan umurnya. Bahwasanya umur yang Allah berikan pada dia tidak terbuang-buang. Dia gunakan untuk beramal saleh. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nasi man tala umruhu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalnya yang terbaik. Kita lihat sebagian ulama di zaman kita, Masya Allah, diberi umur sampai 90 tahun lebih. Tetapi setoran Al-Quran, ya, hafal Quran, berbuat baik, mengajarkan ilmu, ya, ibadah, luar biasa ya. Allah berikan berkah dalam kehidupannya. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, umur yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur? Dengan beramal saleh. Tidak ada cara bersyukur yang terbaik kecuali dengan amal saleh. Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman alaihissalam, beramal salehlah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang yang telah mencapai, orang saleh yang mencapai umur wa balagha 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Dia berdoa, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa bersyukur kepadamu dan untuk beramal saleh yang kau ridhai. Maka orang yang menghargai umurnya, dia akan beramal saleh, manfaatkan umurnya tersebut. Saya sering sampaikan, hanya orang beriman yang menghargai waktunya. Kalau Anda mendapat diri Anda menghargai waktu Anda, tidak ada waktu yang terbuang-buang. Kalau bukan untuk mengaji, kalau enggak untuk menelaah buku, kalau enggak untuk bersilaturahmi, kalau enggak untuk menunaikan hak istri, kalau enggak menunaikan hak anak, kalau enggak menenangkan kawan, setiap waktu yang lewat tidak ada yang terbuang-buang. Maka itu ciri manusia terbaik. Ciri manusia terbaik, karena dia manfaatkan umurnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda dapati diri Anda ternyata waktu terbuang sejam nonton ini, nonton ini. Ya. Nonton hal yang tidak bermanfaat. Buang-buang umur dengan lihat berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Maka ini Anda tidak menghargai umur Anda, tidak menghargai umur Anda. Ya. Makanya apa kata sebagian salaf, al-waqtu kas-saif illam taqta'uh qata'aka. Waktu seperti pedang.
Kalau kau tidak tebas pedang tersebut, dia akan menebasmu. Artinya waktu kalau kau tidak manfaatkan untuk kebaikan, dia akan membawamu kepada yang tidak baik. Dia akan bawa kepada yang tidak baik. Orang yang beriman, dia manfaatkan umurnya. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita panjang umur dalam ketakwaan, semakin kita meraih keterbaikan. Perhatikan hadis yang menakjubkan ini. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, Inna rajulaini qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wa kana islamuhuma jami'an. Kedua orang ini Islamnya sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Dua orang yang baru masuk Islam ini sama-sama hijrah ke Madinah. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Faghazal mujtahidu minhuma. Maka yang paling semangat ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang luar biasa. Tsumma stushhid, kemudian dia mati syahid. Tsumma makathal akhar ba'dahu sanah, kemudian yang satunya diberi umur setahun lebih, baru kemudian meninggal dunia. Jadi dua orang sama-sama masuk Islam, artinya sama-sama nol, mulai dari nol. Yang satunya lebih semangat, yang satunya biasa-biasa tapi continue beribadah. Yang lebih semangat berjihad, kemudian mati syahid, pahalanya luar biasa. Yang satunya tidak meninggal mati syahid tapi diberi umur sampai setahun kemudian. Kata Talha bin Ubaidillah, kemudian meninggal dunia. Akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Kata Talha bin Ubaidillah, ya, fara'aitu fima yaran naim, maka aku bermimpi sebagaimana dilihat oleh orang sedang bermimpi, ya. Fa idza ana inda babil jannah, tiba-tiba aku berada di depan pintu surga. Ya. Fa idza ana bihima, tiba-tiba di sampingku ada dua orang tersebut. Fa kharaja kharijun minal jannah, kemudian ada yang keluar dari jannah, dari surga. Fa adzina lil akhir minhuma, maka ternyata yang terakhir meninggal di luar masuk surga. Kemudian dia bawa dalam surga, kemudian dia balik lagi, kemudian baru dia adzina, ya, lilladzi istushhid, kemudian diizinkan belakangan kepada orang yang mati syahid. Tsumma raja'a ilayya, kemudian duanya datang kepada aku, dua orang tersebut sudah masuk surga, kemudian berkata kepadaku, irji' falam ya'ni lakal an, belum waktunya kau masuk surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah masuk, bangun tidur. Fahaddatsa bihin nas, maka dia pun sampaikan kepada orang-orang dia mimpi yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena dua orang ini yang lebih semangat beribadah dan mati syahid justru masuk surga belakangan. Sementara yang biasa-biasa tapi continue dalam ibadahnya masuk surga di luar. Fa ajibu min dzalik, maka mereka pun heran sampai mereka kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Mimma ta'jabun? Apa yang buat kalian takjub?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini dua orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak. Kenapa yang tidak mati syahid masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua masih diberi umur panjang setahun setelah wafatnya orang yang pertama? Fa adraka Ramadan fasamah, bukankah selama 1 tahun tersebut dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa? Alaisa qad shalla kam sajda fi sanah, bukankah dia telah sujud selama 1 tahun, berapa kali sujud? Falama bainahuma ab'ada ma baina sama'i wal ard, sungguh jarak antara surga keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Lihat orang yang ini, yang kedua, yang mungkin ibadahnya tidak sehebat yang pertama, tapi dia diberi anugerah umur yang panjang. Yang dalam 1 tahun tersebut dia bisa beramal soleh yang sangat banyak sehingga mengungguli orang yang mati syahid yang pertama yang lebih semangat ibadah daripada dia. Oleh karenanya ikhwan, kalau Allah berikan kita umur yang panjang, manfaatkan, jangan kita buang-buang agar menjadi manusia yang terbaik. Bukan sebaliknya, syarrun nas, orang yang terburuk, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Hari-harinya dia lewati untuk maksiat atau membuang waktu yang tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
yang khusyuk dalam salatnya dan berpaling dari hal-hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang penghuni surga yang Allah sifati dengan ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau mereka melewati perbuatan sia-sia, mereka lewati dengan mulia, dengan elegan tanpa mampir pada perkara yang sia-sia tersebut. Kita ini masalah dalam kehidupan ini. Umur banyak kita buang dengan nonton yang tidak-tidak. Nonton berita yang tidak-tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, kita scroll, jangan kita klik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau melewati perkara sia-sia, mereka lewati dengan elegan. Kalau ada majelis dangdutan, jangan mampir goyang-goyang kepala, lewat aja. Ada majelis dangdutan, ada majelis ghibah, ada majelis maksiat, lewat. Marru kirama. Jangan mampir. Kalau mampir kita ikut goyang, maksiat. Sebagaimana ada majelis di alam nyata, ada majelis di dunia maya. Itu juga bahaya. Dan justru dunia maya ini yang banyak menghabiskan umur kita. Nah, kita duduk dengan HP kita, kemudian kita klik. Tidak terasa setengah jam. Klik lagi setengah jam. Enggak ada manfaatnya. Nonton berita perempuan terbuka auratnya. Ini. Berita artis, berita macam-macam. Klik lagi. Tidak ada faedahnya. Apakah engkau mengklik ini mendapatkan pahala di akhirat? Tidak ada. Kalau gitu ini lagu sia-sia. Kalau gitu jangan habiskan umurmu untuk hal tersebut. Kita sama-sama berusaha ya untuk menjadi seorang yang wara'. Apa itu orang yang wara'? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau kita benar-benar menghargai umur kita. Masalahnya kita buang-buang umur, itu masalahnya. Ini. Makanya saya kadang-kadang jengkel sama YouTuber yang buang umur banyak orang. Dia bikin klip yang tidak ada faedahnya, pamer kekayaan lah, apalah. Kemudian yang nonton 5 juta. Bayangkan. Taruh 10 menit, 5 juta ke 10 menit umur orang terbuang gara-gara si dia ini mencari duit, buang-buang umur manusia. Ikhwan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kekurangan waktu, sibuk menulis, sibuk ngajar sih misalnya. Sampai ketika dia melewati orang-orang yang sedang jagongan, dia bilang kalau saya boleh beli umur kalian saya akan beli. Kenapa? Dia merasa kekurangan waktu. Ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah cerita sama saya ketika saya waktu masih di Isyraf, waktu masih dibimbing ketika S2, dia cerita pernah ketemu dengan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Orang serius, wajahnya serius seperti banyak kegiatan proyek yang ada di kepalanya. Kalau jalan cepat serius dalam kehidupannya. Dia sudah meninggal rahimahullahu taala. Karenanya kita melihat guru-guru kita, masya Allah mereka benar-benar memanfaatkan waktu, tidak dibuang-buang, tidak seperti kita sering buang-buang waktu. Karena ikhwan kalau mau jadi yang terbaik mulai sekarang, kita jangan buang-buang waktu. Ada kita bisa waktu baca Quran, kita bisa baca buku, kita bisa dengar YouTube pengajian-pengajian, kita bisa telepon mama kalau masih punya mama, bisa telepon bapak kalau masih punya bapak. Kalau mama dan bapak tidak ada, telepon kakak adik, kita bisa bantu mereka. Kalau enggak kita bisa kunjungi tetangga, menyenangkan hati mereka. Banyak bisa kita lakukan. Kalau enggak nyenangin istri, kalau punya uang belikan emas 1 kilo, kalau enggak punya uang ya sudah. Senangkan anak-anak, ngobrol sama anak-anak. Mereka curhat, ngobrol, ketawa, ketiwi, niatkan semua pahala. Tidak ada waktu kita yang terbuang. Ini masalah kula dodong, ngelamun, buka HP, sudah. Drama Korea. Saya ngobrol sama seorang supir. Saya disupir waktu itu, perjalanan jauh, 11 jam. Ngobrol lah. Ada kisah layangan putus. Di mana? Saya nggak pernah nonton. Oh iya Ustaz, saya nonton, semua saya nonton Ustaz. Subhanallah. Bagaimana ceritanya? Oh Masya Allah. Jadi dia habiskan waktunya nonton apa? Nonton sinetron-sinetron yang belum tuh benar ceritanya ya. Subhanallah, dia nonton ini. Maksud saya ikhwan, kita ini kadang-kadang buang-buang umur. Mulai sekarang kita harus waspada. Kalau tidak ada manfaatnya jangan kita klik. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melewati yang tidak bermanfaat, maka lewati dengan mulia. Sudah scroll aja ke atas ya. Kalau enggak scroll ke bawah. Terus scroll sampai dapat ustaz, baru klik. Kalau mendapat ustaz, artis,
inilah pemain film lah, inilah sibuk, lewatin aja. Enggak usah. Kalau mau jadi yang terbaik di sisi Allah, subhanallah, nanti ketika kita meninggal yang kita sesali adalah waktu yang terbuang yang tidak ada manfaatnya. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu wa lam yazdad fihi amali. Aku tidak pernah menyesal seperti menyesal suatu hari yang mataharinya terbenam sementara amalku tidak bertambah. Sementara amalku tidak bertambah. Sekarang ikhwan, mulai kita targetkan, kita ada baca Quran, ada silaturahmi, berbakti sama orang tua. Intinya jangan sampai umur kita terbuang tidak ada manfaatnya. Agar kita merasakan faedahnya di akhirat kelak. Kalau ingin menjadi manusia yang terbaik. Kalau ingin menjadi manusia terburuk, ya sudah, umur panjang maksiat melulu. Umur panjang maksiat apa? Melulu, ya. Saya sering sampaikan nih, kalau dahulu disebutkan bahwasanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sungguhnya penduduk kota Madinah, kalau mereka sudah berumur 40 tahun, aqbalu alal ibadah, maka mereka fokus ibadah. Kalau sudah umur berapa? 40 tahun. Kesibukan dunia mereka kurangi dan mereka fokus untuk ibadah. Itu penduduk kota Madinah di zaman dahulu. Kalau kita 40 tahun mulai kebuka dunia. Mulai banyak relasi, mulai banyak. Harusnya kita mulai, kalau sudah mulai tua, sudah kurangilah relasi. Mulai kita left grup-grup yang tidak bermanfaat. Grup yang buang-buang umur kita left, tidak usah ragu-ragu. Cari grup yang bermanfaat. Kita punya waktu untuk baca Quran, kita waktu untuk berzikir, bisa ada waktu untuk zikir pagi petang. Sekarang kita kayak kekurangan waktu, kayak yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngegrup. WhatsApp ting tang. Oleh karenanya, jadilah manusia yang terbaik dengan tidak membuang-buang umur kita. Taib, hadis yang lain yang juga tentang Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia yang terbaik, seperti sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hendaknya dijadikan pelajaran bagi para lelaki yang punya istri. Kalau yang jomblo ya sudahlah, itu kita tidak bicara. Kita bicara tentang lelaki yang sudah punya istri. Kalau Anda ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, jadilah suami yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik. Berusaha semaksimal mungkin terbaik bagi istri. Dalam tutur kata, dalam sikap, dalam memaafkan, ya. Dalam memberi hadiah, dalam mengusap-ngusap rambutnya, dalam ketawa ketiwi. Jangan sampai sama istri orang ketawa ketiwi, sama istri sendiri bermuka masam. Ini terjadi sebagian orang kalau sama istri orang, Masya Allah, begitu semeringah kata orang. Sama istri sendiri, abus wajah muka masam. Ya. Abasa wa tawalla, wajah muka masam. Nah, gimana? Sama istri orang, Masya Allah, semangat luar biasa. Ya. Kita menjadi suami terbaik bagi istri karena itu berpahala. Ingat hadis ini. Kalau istri punya kekurangan, begitulah sifat wanita. Antum mengerti enggak sih yang punya istri? Wanita itu punya apa? Kekurangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awajah syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Kata sebagian ulama, maksudnya lisan wanita itu bengkok. Ngomong enggak pernah lurus. Ini dari curhatan hati nih. Bercanda aja. Jadi Rasulullah sebutkan itu bukan untuk mencela wanita. Rasulullah sebutkan itu supaya kita beri uzur kepada mereka. Bosnya wanita memang seperti itu. Pengin wanita yang sempurna, yang pengertian, yang ini ya mungkin ada satu di antara sejuta. Ya. Pengin istri seperti Khadijah radhiyallahu anha, sementara kamu bukan seperti Muhammad. Pengin istri seperti Khadijah, kamu Abu Jahal. Bagaimana ceritanya? Oleh karenanya, tapi berusaha menjadi suami yang terbaik.
Ingat kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu keping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala tasaddaqta bihi ala miskin. Satu keping dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Satu keping dinar 4/4 gram emas. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya dari semua dinar-dinar tersebut adalah sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. Masih pelit sama istri. Ya, enggak usah pelit. Dia ibunya anak-anak. Dia yang merawat kita kalau kita sakit. Dia yang tempat kita menyalurkan hasrat kita. Kekurangannya pasti ada. Maafkan dia ya. Maafkan dia. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi suami yang terbaik, kita sia-siakan. Ya. Menjadi lelaki terbaik buat janda, jangan. Jadi lelaki terbaik buat istri sendiri. Ahluk, keluargamu, bukan keluarga orang lain. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Berusaha semaksimal mungkin. Minta berdoa kepada ya Allah, jadikanlah aku suami yang terbaik. Agar aku menjadi terbaik di sisimu. Pahalanya besar. Pahalanya besar ya. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan terbaik bagi istri? Karena akhlak seorang yang sesungguhnya adalah di rumahnya. Kalau dia di luar, dia bisa tasanna, dia bisa pura-pura. Karena dia bergaul dengan orang 1 jam, 2 jam, kemudian pisah. Maka borok-boroknya tidak ketahuan. Paham? Kalau di rumah, ya pasti ketahuan borok-boroknya. Aslinya ketahuan kalau di rumah. Karena nggak mungkin dia main drama selama 24 jam. Kalau sama temannya di kantor dia bisa drama. Iya, akhi gimana? Kayak halek. Bisa drama. Kalau di rumah enggak ada drama-drama. Ketahuan aslinya. Maka ketika dia bisa menjadi terbaik di rumah, dia benar-benar manusia terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, di luar kita natasanna, kita main drama di depan orang lain karena memang dia kita hormati sehingga kita menunjukkan kita baik. Tapi kalau istri, siapa sih? Ibunya anak-anak kadang kita rendahkan, dia lemah. Apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia dua-duanya. Kadang-kadang kita sehingga kita merendahkan dia, maka nampaklah akhlak kita yang asli kepada istri. Disinilah rahasianya kenapa Nabi menjadikan keterbaikan seorang laki dengan menjadi suami yang terbaik. Karena dia kalau bisa sabar terhadap istrinya, kemudian dia bisa berbagi kepada istrinya, tidak pelit sama istrinya, mau mendengar obrolan istrinya, mau mengusap-ngusap kening istrinya, mau mencium kening istrinya, ya, mau memijit istrinya. Insyaallah dia menjadi laki yang terbaik. Saya selalu sampaikan bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika suaminya meninggal Abu Salamah. Kemudian dia ingat hadis dari Abu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang terkena musibah hendaknya membaca doa, Allahumma jurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku terima dan gantikan yang lebih baik bagiku. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha pun baca doa ini. Dia berkata, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Ketika dia membaca doa selanjutnya, gantilah yang lebih baik darinya, dia tidak berani berucap. Dalam batinnya berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Subhanallah. Sehingga dia mengucapkan berat, padahal doanya harus berucap, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Tapi ketika dia mau mengucap, batinnya menolak, mengatakan man khairun min Abi Salamah. Siapa sih yang lebih baik daripada suamiku? Akhirnya dia pun ucapkan, dia bilang, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik dariku. Akhirnya yang Allah ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika Rasulullah SAW melamar, dia berusaha menolak. Karena begitu agungnya Abu Salamah di hatinya. Saya bilang, ya Rasulullah, kau ingin menikahi saya? Rasulullah, saya tua, anak saya banyak, saya pencemburu. Dia kasih syubhat buat Nabi. Maka Nabi bantah semuanya. Kata Nabi SAW, adapun kau tua, saya juga apa? Tua. Nabi lebih tua dari dia. Adapun kau punya anak, semua saya yang akan urus. Adapun kau pencemburu, saya akan berdoa agar cemburumu hilang. Dan benar, Ummu Salamah tidak dikenal pencemburu di antara istri-istri Nabi SAW. Tapi maksud saya, lihat bagaimana dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Abu Salamah. Kalau istri antum cerita sama orang, bagaimana suamimu? Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Antum masuk surga insyaAllah. Masuk surga. Masya Allah. Masku itu luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Kakak, kakak top. Abang, Masya Allah. Tapi kalau istri sebaliknya, bagaimana suami anti? Masya Allah, amit, Masya Allah. Allah musta'an. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, terutama bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi suami yang terbaik agar meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu perjuangan, iya perjuangan. Menghadapi istri bukanlah perkara yang mudah, ya. Memang benar ada sebagian orang diberi anugerah istri yang soleha sehingga tidak susah bagi dia menghadapi istri. Tapi sebagian orang diuji dengan istri yang mungkin setengah-setengah soleha. Yang soleha justru pembantunya. Yang nyiapkan makanannya, nyiapkan bajunya, pembantunya. Pembantu yang soleha, istrinya wallahu alam. Maka dia berusaha untuk menjadi suami yang terbaik. Karena Allah, bukan berharap balas budi dari istrinya, enggak. Dia berusaha. Saya ingat kaidah mengatakan, semua yang kita lakukan kalau bukan karena Allah enggak ada pahalanya. Oleh karena kita menjadi suami yang terbaik pun karena siapa? Karena Allah. Kalau istri salah, maafkan. Jengkel, maafkan. Kalau kita bisa maafkan orang lain, istri lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita bisa kasih waktu buat teman kita, istri kita lebih utama untuk kita kasih waktu ngobrol dengan dia. Ya. Ini kalau ingin menjadi lelaki yang terbaik. Tapi kita lanjutkan. Tadi hadis yang ketiga. Di antara hadis yang juga menyebut tentang keterbaikan, seperti sabda Nabi SAW, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ternyata membayar hutang juga ada adab. Dan yang terbaik membayar hutang itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikirkan kenapa Rasulullah menyebut hal ini. Karena memang banyak orang tidak punya adab bayar hutang. Kalau sudah berhutang lupa diri. Lupa kalau dia punya hutang. Sampai kadang tidak beradab kepada yang memberi hutang. Kamu tuh nagih-nagih terus. Yang beri hutang malah diomel-omelin. Tahukah anda bahwasanya orang kasih hutang sama kita itu orang sangat baik. Sekarang semua orang pegang uangnya. Takut ada perubahan ekonomi lah, inilah, isu inilah. Uang ditahan. Terus dia pinjamkan uang sama kita, itu orang baik. Dia menyelamatkan kita dari rentenir. Dia menyelamatkan kita dari konvensional, riba, dia pinjamkan uang. Nah, kalau dia sudah pinjamkan uang, ingat kebaikannya. Bayar pada waktunya. Kalau punya kemampuan bayar, jangan tidak beradab. Jangan tidak beradab. Sampai ada kawan ngeluh sama saya. Ustaz, ini orang utang sama saya, Ustaz. Saya tagih dia marah-marah. Kok bisa, Pak? Iya, saya pas tagih dia bilang, "Bapak tuh gimana? Minggu lalu saya punya uang, Bapak enggak tagih. Sekarang saya lagi enggak punya uang, Bapak tagih." Gimana? Ente yang bahlul, kalau punya uang bayar, enggak usah ditagih. Subhanallah. Sampai akhirnya yang bayar memberi hutang ngemis-ngemis. Tolong Pak, bayar hutangnya Pak. Tolong Pak. Bayangkan, ini kejadian. Yang kasih hutang malah ngemis-ngemis. Sementara yang punya uang, saya belum ada. Subhanallah, ini gimana? Akhlak amburadul. Sebagian orang, Masya Allah, ke masjid, begitu punya hutang, menghilang. Subhanallah. Nomor diganti. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi benar Nabi ini ngomong pada tempatnya. Khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian yang paling baik dalam bayar apa? Hutang. Saya umroh satu hari dengan dua teman saya, si A dan si B. Si B punya hutang sama si A. Ketika sampai di umroh, ngobrol sama saya, dua-duanya kaget lah. Si A ngomong, "Ustaz, dia punya hutang sama saya malah umroh." Allah. Subhanallah. Udah waktu jatuh tempo, sudah jatuh berulang-ulang temponya, tidak bayar hutang malah apa? Umrah, bawa istri, bawa ini. Masya Allah. Ini umroh dosa seperti ini. Orang punya bayar hutang malah dia buat umroh. Nggak boleh. Kemarin lagi saya ketemu orang lagi. Isi pengajian ngobrol, "Ustaz, aduh Ustaz, ini orang punya hutang sama saya tidak banyak Ustaz, cuma 100 juta lebih. Tapi Ustaz, dia hajian, saya saja tidak bisa haji, dia malah apa?" Hajian. Kan luar biasa punya hutang tapi hajian. Oleh karenanya orang kalau sudah punya hutang
hendaknya dia bayar. Maka orang kalau berhutang hendaknya dia niatkan untuk menggantinya. Kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu utlafaha atlafahullah. Siapa yang meminjam uang dari orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, Allah akan buat dia bisa kembalikan. Dan siapa yang mengambil uang dari orang lain niatnya untuk tidak dikembalikan, Allah akan binasakan dia. Allah akan hancurkan dia di dunia, kalau tidak di akhirat jelas dihancurkan. Maka kalau kita pinjam uang, kita niatkan saya akan kembalikan. Ngomong yang benar. Jangan malah insyaallah bulan depan, padahal kita tahu bulan depan kita enggak bisa bayar. Itu memang bohong, kita niat tidak bayar kalau begitu. Aduh, saya tidak bisa janji, saya berusaha tapi belum depan wallahu alam, cuma mungkin saya bisa cicil sekian. Kita harus jujur, mungkin dia tanya kapan kamu bisa bayar. Kita harus jujur. Saya mungkin 2 bulan, 3 bulan. Yang bilang, "Oh, minggu depan sudah." Minggu depan. Nomor telepon kita buang. Dia cari kita enggak dapat. Oleh karenanya kalau kita niat untuk ketika pinjam uang untuk menggantikannya, kata Nabi, addallahu anhu, Allah akan buat dia bisa bayar hutang. Betapa banyak orang saya tahu punya hutang miliar-miliar lunas ketika dia berniat. Dia berniat, Allah mudahkan dia untuk bayar hutang. Kalaupun seandainya dia tidak bisa bayar, dia meninggal, Allah yang urus di akhirat. Karena Allah tahu dia memang niatnya untuk apa? Membayar. Allah sudah jamin, Nabi sudah jamin. Siapa yang meminjam uang niat untuk dikembalikan, maka Allah akan gantikan di dunia atau di akhirat. Jadi masalah kita sudah pinjam uang, sudah waktunya bayar, bahkan kita pun tapi kita tahan nanti ajalah. Tahu lihat barang baru pengin beli lagi. Apa kata Nabi SAW? Matalul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang, dia tahan-tahan, maka dia telah berbuat zalim. Selama dia punya uang untuk mampu bayar hutang, dia tahan-tahan tidak bayar, maka argo kezaliman jalan terus. Maka jadilah orang yang terbaik dalam bayar utang. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah pinjam hewan onta. Dalam Sahih Bukhari, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menagih hutang pada Nabi. Nabi pernah pinjam hewan dari dia, onta. Fa agladha, maka dia pun agak bicara kasar sama Nabi, agak kasar. Fahamma bihi ashabuhu, maka para sahabat jengkel sama orang ini, berani-berani kasar sama Nabi. Tapi Nabi SAW pengertian. Faqala Rasulullah SAW, da'uhu, biarkan dia, jangan dilarang. Fa inna li sahibil haqqi maqalan, sungguhnya orang yang punya hak boleh berbicara, enggak apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata, a'tuhu sinnan mithla sinnihi, bayar utang ontanya seumur dengan apa yang saya pernah pinjam darinya. Qalu ya Rasulullah, la najidu illa amthala min sinnihi. Kata para sahabat, kami tidak mendapati kecuali onta yang lebih bagus daripada onta yang pernah Anda pinjam ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'tuh, berikan onta yang lebih baik tersebut. Fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Sungguhnya yang terbaik di antara kalian yang paling baik dalam bayar hutang. Maka kalau antum ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah, gunakan adab bayar hutang untuk meraih keterbaikan. Bayar pada waktunya. Kalau bisa di ujung diberi tambahan lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW bayar dengan lebih, tentu tidak boleh ada persyaratan di belakang. Kalau ada persyaratan sebelumnya, makanya riba. Tapi ini karena kebaikan kita kasih tambahan, tidak jadi masalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Taib, di antara keterbaikan yang juga disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini keutamaan bagi para pengajar Quran, bahwa mereka telah meraih keterbaikan karena beri perhatian terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelajari tajwidnya, mereka pelajari maknanya, kemudian mereka mengajarkan. Ini juga mencakup orang yang mengajarkan tajwid, orang yang mengajarkan tafsir, orang yang mengajarkan makna Al-Quran, semua masuk dalam hadis ini. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ketika mengajar Quran harus ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rawan orang kalau sudah hafal Quran, punya sanad, rawan untuk angkuh dan sombong, merendahkan orang lain, rawan ya, berbangga-banggaan. Maka seorang ketika belajar Quran karena Allah, mengajarkan pun karena Allah, maka dia akan menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya,
ayun nasi akram, ya Rasulullah, siapa manusia yang termulia? Itu manusia terbaik. Qala akramuhum indallahi atqahum. Nabi jawab, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabi 'alal ajami walal ajami lil arabi 'alal arabi illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab kecuali dengan takwa, dan tidak ada keutamaan non Arab di atas Arab kecuali dengan apa? Takwa. Tidak ada keutamaan berkulit hitam di atas kulit putih atau kulit putih atas kulit hitam kecuali dengan apa? At-taqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Subhanallah, Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal apa? Kasta. Semua menjadi terbaik di sisi Allah jika dia yang paling bertakwa. Nabi jawab dengan sebagaimana yang kita ketahui. Sahabat berkata, qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Oh, ternyata bukan itu. Rasulullah sudah kasih jawaban karena pertanyaan siapa orang paling mulia? Kata Nabi yang paling bertakwa. Kata para sahabat, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang ini kami nanya. Nabi jawab lagi, kalau begitu fa akramun nasi fi riwayatin innahu al-karimu ibnul karim. Orang yang paling mulia adalah al-karim, orang yang mulia, putranya orang mulia. Maksudnya Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, ibn Nabi, ibn Nabi, ibn Nabi. 4 silsilah Nabi berturutan yang tidak ada kecuali pada Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW, inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Karena dia mengumpulkan silsilah kenabian yang luar biasa, nasab yang baik dengan akhlak yang mulia, dengan nubuah yang termulia. Sahabat berkata lagi, laisa an dzalika nas'aluk. Bukan ini yang kami tanya. Terus tanya apa? Rasulullah balik bertanya, fa an ma'adinil Arab tas'aluni. Kalian bertanya tentang asal usul Arab? Kalian bertanya tentang itu? Qalu na'am. Kata para sahabat, na'am. Kata Rasulullah SAW, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik kalian ketika di jahiliyah, sebaik-baik kalian ya di jahiliyah, maka dia menjadi yang terbaik dalam Islam jika dia faqih, jika paham agama. Si Rasulullah SAW mengatakan, ketika di zaman jahiliyah ada orang yang baik, dermawan atau asal usul yang baik, sopan santun dan yang lainnya, suka menolong. Ini orang kalau masuk Islam, dia juga menjadi yang terbaik. Dengan syarat idza faquhu, kalau dia belajar agama. Ini Rasulullah berbicara tentang jahiliyah dan Islam. Kalau kita bisa analogikan demikian juga. Kita ini sebagian kita ada jahiliyah parsial, ya. Sebagian kita ada yang dulu penuh dengan kemaksiatan. Ada di kalangan orang mas, tapi dia baik. Tukang maksiat, mungkin tukang zina, tukang ini, tukang riba, tapi dia baik ketika belum berhijrah. Kelantas ketika dia berhijrah, dia menjaga kebaikannya. Kemudian dia belajar agama, jadilah dia yang terbaik juga ketika setelah hijrah. Ini motivasi bagi kawan-kawan yang belum berhijrah. Jaga keterbaikan Anda ketika masih di kubangan kemaksiatan. Ada sifat-sifat baik, jaga, bawa ketika sudah hijrah. Bawa ketika sudah hijrah. Kalau sebelum hijrah suka senyum, suka bantu orang lain, jaga. Setelah hijrah juga jaga. Maka Anda menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian hadis-hadis tentang keterbaikan, itu masih ada hadis-hadis yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebagian ulama mengatakan ternyata kalau kita lihat keterbaikan tersebut ternyata tidak satu amalan. Berarti Nabi keterbaikan dari tinjauan-tinjauan. Ditinjau dari ini maka yang terbaik seperti ini, ditinjau dari ini maka yang terbaik seperti ini. Ini pendapat sebagian ulama. Tergantung siapa yang bertanya, maka Rasulullah SAW jawab, keterbaikan bagi engkau seperti ini. Maka ada yang bertanya, Rasulullah SAW menjelaskan keterbaikan dari berbagai tinjauan. Ada yang mengatakan maksudnya yang terbaik maksudnya min khiyarikum, di antara yang terbaik. Berarti yang terbaik itu banyak. Di antaranya tadi yang kita sebutkan ada 4 atau 5 keterbaikan. Maka seorang berusaha menjadi yang terbaik di sisi Allah dan berjuang, karena kalau dia menjadi terbaik di dunia, maka dia akan menjadi terbaik di akhirat, maka surganya pun yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada door prize 3. 3 buat ikhwan, 2 door prize untuk akhwat. Pertanyaan.
Masya Allah. Itu Magicom. Produk mana? Bercanda. Baik, pertanyaan pertama. Ketika Ummu Salamah di awal menolak lamaran Nabi, dia menyebutkan 3 alasan. Dan bagaimana Nabi menyikapi 3 alasan tersebut? Siapa yang sebutkan? Masya Allah, silakan. Kata Ummu Salamah apa? Beliau pecemburu. Yang kedua, punya anak banyak. Yang ketiga, sudah tua. Bagaimana Rasulullah menjawab? Bahkan lebih tua daripada Ummu Salamah. Jadi urusanku, aku yang ngayomi sama anak-anakmu. Yang ketiga, Masya Allah. Allah barik fik, silakan. Kipas angin. Miyako, aman ya? Miyako, aman? Aman. Pertanyaan berikutnya. Kenapa imam yang adil adalah nomor 1 di antara 7 golongan yang disebutkan? Silakan. Karena imam yang adil memberi manfaat lebih banyak. Dan Rasulullah bersabda sebaik-baik orang anfa'uhum linnas. Masya Allah. Allah barik fiik. Masya Allah. Masya Allah. Oh, ini nasional. Nasional. Masya Allah. Bineka. Semprotan hama itu. Semprotan hama. Masya Allah. Ada hama di rumah disemprot ya. Baik. Siapa yang paling tua yang hadir? Mbah, berapa Mbah umurnya Mbah? 75. Oh. Ada yang lebih tua? 75, semua gugur? Ada yang lebih tua dari 75? Itu siapa? Di belakang itu ada berapa? 78. Masya Allah. KTP-nya ada Mbah? Kasih. Silakan Mbah, ambil Mbah. Di over. Oke. Sekarang pertanyaan 2 untuk akhwat, nanti dijawab pakai mic. Sebutkan 4 manusia yang terbaik yang kita bicarakan dalam pembahasan kita malam ini. 4. 1. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. 2. Suami yang paling baik terhadap istrinya. Coba diulang. 2. Suami yang paling baik terhadap istrinya. Suaminya sinten, Bu? Suami saya baik sekali. Masya Allah. Yang ketiga. Abu Salamah suka mijitin. Yang ketiga. Yang ketiga orang yang paling beradab dalam membayar hutang. Masya Allah. Yang keempat. Yang keempat orang yang apa tadi ya? Orang yang suka berbuat kebaikan, yang panjang umurnya, baik amalnya. Masya Allah. Panjang umurnya, banyak amalnya, seperti yang tadi contohnya orang yang mati syahid tetapi ternyata masuk surganya. Sudah, tidak perlu. Cukup. Syukran, jazakillah khairan. Satu lagi. Akhwat ya. Dah, yang paling tua ibu-ibu ya. Bicara yang paling tua, lihat KTP-nya. Ada yang paling tua situ umur berapa, Bu? Coba dicek. Berapa? Yang paling tua, terserah yang paling tua. Berapa, Bu, umurnya, Bu? 65. Ada yang lebih tua lagi 65? Ada. 71. Ada lagi yang lebih tua? 75. Masya Allah. Ada lagi yang lebih tua? Siapa lagi?
Yang lebih dari 75? Enggak ada ya. Iya. Atau buat ibu tersebut semoga Monggo. bermanfaat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.